Sobat Fobi, Pak Jokowi adalah presiden, yang berarti pemimpin tertinggi di negara ini. Tapi sebagai presiden, ini juga artinya Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang paling tinggi juga orang yang harus berhadapan dengan masalah yang paling berat. Mengurus negara sebesar Indonesia artinya tiap hari harus berurusan dengan masalah-masalah yang begitu banyak dan sangat rumit sekali. Untung, presiden bekerja tidak sendirian. Presiden dibantu banyak pejabat dan aparatur sipil negara. Di Indonesia ini ada sekitar 3 juta aparatur sipil negara. Ada ribuan pejabat, ada ratusan pejabat tinggi, dan ada puluhan menteri sebagai pembantu terdekat presiden. Mereka semua ini harus memfilter masalah-masalah yang muncul, dihadapi oleh mereka lalu naik ke tingkat paling atas. Hanya masalah yang paling sulit, yang paling rumit sampai ke meja presiden. Nah, apa ciri masalah yang paling sulit, paling rumit? Adalah solusi dari masalah seperti itu biasanya tidak bisa menyenangkan semua orang. Gampangnya, masalah seperti itu solusinya maju kena, mundur juga kena. Gak ada solusi yang pasti, apalagi solusi dari buku teks. Gak ada seperti itu. Nah, menghadapi masalah-masalah seperti ini atau dilema seperti ini, seseorang harus punya prinsip. Tanpa prinsip, seorang pemimpin akan menjadi peragu, mudah diombang-ambing oleh banyak sekali kepentingan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu apa yang menjadi prinsip Presiden Jokowi sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang paling rumit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini? Ternyata jawabnya gamblang dan sederhana. Prinsip Jokowi ini adalah kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Gak percaya? Mau bukti? Nah, dalam episode Fobi sekarang, saya akan berikan bukti dengan menelisik cara Presiden Jokowi menyelesaikan 2 krisis besar yang baru saja terjadi. Krisis batu bara dan krisis minyak goreng. Ayo kita kupas sampai tuntas. Kita kembali ke awal tahun 2022. Saat Indonesia menghadapi krisis energi akibat batu bara. Jadi pada akhir tahun 2021, PLN mengalami kekurangan suplai batu bara. Yang ini nggak masuk akal karena Indonesia adalah produsen batu bara. Kok bisa PLN kekurangan? Nyaris saja kita mengalami mati lampu bergilir karena pasokan batu bara ke pembangkit listrik kita kurang, tidak mencukupi. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah batu bara ini kurang tersedia karena perusahaan-perusahaan batu bara banyak yang nakal dan dalam menunaikan tanggung jawabnya untuk menyuplai batu bara ke pembangkit listrik milik PLN. Mereka ini tergiur dengan harga batu bara di luar negeri yang jauh lebih mahal. Jadinya, kebanyakan batu bara yang kita miliki dijual ke luar negeri. Mereka ini lupa bahwa sebetulnya batu bara itu milik rakyat Indonesia. Maka sudah seharusnya kebutuhan rakyat Indonesia harus diutamakan. Singkat cerita, Presiden menjewer para pebisnis batu bara ini. Izin-izin tambang yang tidak produktif dicabut. Dan tindakan yang paling keras dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah dengan melakukan pelarangan ekspor batu bara selama beberapa waktu. Sampai suplai batu bara untuk dalam negeri berhasil diamankan. Saat itu tentunya pengusaha batu bara saat itu menjerit. Tapi Jokowi tidak mundur, maju terus. Jadi masih ada yang mau bilang Jokowi tunduk begitu saja pada kepentingan bisnis, apalagi bagian dari oligarki. Nggak begitu. Bahkan selain itu, memang yang dijewer adalah pengusaha batu bara kita. Tapi yang ribut-ribut, yang kena dampaknya itu bukan cuma mereka loh. Negara-negara lain yang secara terbiasa rutin membeli batu bara dari Indonesia juga kalang kabut karena ini menyangkut suplai listrik di negara-negara tersebut. Inilah yang membuat keputusan menghentikan ekspor adalah keputusan yang rumit. Bukan hanya urusan kita, tapi urusan internasional. Aksi Indonesia menutup ekspor batu bara secara sementara pasti menimbulkan reaksi dari mitra dagang kita seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Mereka pasti kecewa karena tiba-tiba saja suplai batu bara itu tertutup karena penutupan ekspor batu bara. Bisa saja negara-negara ini mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian batu bara dari Indonesia karena mereka merasa suplai dari Indonesia tidak bisa diandalkan, bisa tiba-tiba di stop. Kedari info nih Sobat Fobi, 20% pendapatan ekspor kita itu dari batu bara. Jadi kalau para pembeli batu bara ini kabur, pemasukan negara yang berkurang cukup besar.
Selain itu, akibat ekspor yang dihentikan, investor jadi berpikir ulang untuk investasi di sektor batubara ini. Karena ketika ekspor ditutup, banyak perusahaan tambang batubara yang mengalami sengketa dengan pembeli-pembelinya dari luar negeri. Karena perusahaan-perusahaan ini jadi tidak bisa memenuhi kontrak jual beli yang sudah ditandatangani. Sudah janji jual batubara, ternyata di stop, nggak boleh dikirim ke luar negeri. Nah, sekarang kita paham semua resiko ini, Presiden Jokowi tetap berani menghentikan ekspor batubara. Makanya ketika para pebisnis batubara sudah dijewet dan suplai batubara untuk rakyat berhasil diamankan, ekspor kembali dibuka lagi. Waktu itu ada sebagian orang yang nyinyir, kok Presiden Jokowi mencela-mencela katanya, karena berubah-ubah kebijakannya. Nah, itu sih namanya gagal paham. Karena kebijakan itu dilakukan dengan tujuan tertentu. Kalau tujuannya sudah tercapai, yaitu suplai dalam negeri terpenuhi, buat apa diperpanjang penutupan ekspornya? Jadi Presiden Jokowi harus menjaga keseimbangan yang sangat halus antara hubungan dagang yang baik dengan negara-negara lain dan kebutuhan rakyat sendiri di dalam negeri. Ini harus seimbang. Tapi bagi Presiden Jokowi sudah jelas prioritasnya yang mana. Tentu yang paling utama adalah kepentingan rakyat Indonesia. Nah, hal yang mirip lagi-lagi terjadi di sektor kelapa sawit atau minyak goreng. Tapi ini agak berbeda dengan batu bara. Sedikit lebih rumit lah. Supaya kita sama-sama paham, saya sedikit cerita soal gambaran besar masalah kelapa sawit dan minyak goreng ini. Di dunia ini ada macam-macam minyak goreng, tapi ada 4 jenis minyak yang paling banyak diperdagangkan. Ada minyak sawit 58%, ada minyak kedelai 14%, lalu ada juga minyak dari bunga matahari 13%, dan ada yang disebut sebagai minyak canola 7% saja. Nah, di tahun 2021 dan 2022 itu terjadi kejadian-kejadian luar biasa. Pertama, terjadi kekeringan yang sangat parah di Kanada dan di Amerika Selatan, sehingga suplai minyak kedelai dan minyak canola itu jeblok, banyak sekali yang gagal panen. Sementara itu, minyak bunga matahari, salah satu produsen terbesarnya adalah Ukraina. Karena perang Rusia-Ukraina, suplai minyak bunga matahari ini pun hilang dari pasaran. Di berbagai negara, apalagi Sobat Hobi di Eropa, ini di Eropa lah, di Eropa Barat negara maju, minyak goreng itu dijatah di supermarket. Dunia tiba-tiba kekurangan opsi. Harapannya tinggal minyak sawit. Dan lebih dari separuh minyak sawit di dunia itu datangnya dari Indonesia. Karena kekurangan itu, harga minyak sawit di dunia melambung pesat. Produsen minyak sawit di Indonesia ingin produknya dibeli di pasar lokal dengan mengikuti harga yang jauh lebih tinggi di pasar global. Tapi kan nggak masuk akal. Kita produsen sawit seperti Indonesia, tapi harga sawitnya mahal seperti di Eropa Barat sana. Disinilah kita saksikan tarik-menarik kekuatan antara pemerintah dengan para mafia sawit. Pemerintah, presiden, dan para pembantunya sudah berusaha melakukan berbagai macam penyesuaian supaya harga minyak sawit ini tetap stabil. Mulai dari meningkatkan batas wajib pasok kebutuhan dalam negeri, DMO, hingga penetapan harga eceran. Tetapi para mafia-mafia ini tidak tinggal diam. Mereka melawan balik. Ketika ditetapkan kebijakan pemerintah itu, tiba-tiba saja minyak goreng menghilang dari pasaran. Yang jadi korban siapa? Rakyat tentunya. Nah, kasus minyak sawit ini agak berbeda dengan kasus batubara. Dalam industri batubara, pemainnya relatif sedikit. Mungkin yang besar-besar bisa dihitung dengan jari. Kasarnya batubara ini diekspor utamanya untuk bahan bakar pembangkit listrik. Sementara itu minyak sawit pemanfaatannya sangat-sangat luas. Para pelakunya juga jadi banyak sekali dari berbagai level. Sehingga keputusan-keputusan yang harus diambil itu pun jadi jauh lebih rumit. Karena level-level, layer-layer pelaku industri minyak goreng ini banyak sekali. Senjata pamungkas yang bisa dipakai Presiden Jokowi memang penutupan ekspor seluruh minyak sawit. Mungkin Sobat Fobi ada yang bertanya-tanya, kalau memang begitu, kenapa nggak dari awal saja langsung tutup kunci ekspor minyak sawit? Tapi Pak Jokowi belajar dari kasus penutupan ekspor batu bara.
kita sudah tahu bahwa menutup ekspor itu punya konsekuensi yang berat, terutama dari dunia internasional. Yang paling langsung terasa adalah kita kehilangan devisa negara hingga triliunan rupiah. Padahal di tengah-tengah krisis sekarang ini, kita butuh sekali devisa negara. Selain itu, mitra dagang kita di luar negeri juga bisa kabur. Mereka jadi nggak mau beli minyak sawit dari Indonesia misalnya, dan berpaling beli dari Malaysia. Dan yang tidak kalah penting, dunia memang sedang butuh-butuhnya minyak sawit dari Indonesia. Kita sedang jadi sorotan. Jadi, jika kita mengambil keputusan menutup ekspor, bisa-bisa reputasi Indonesia di mata dunia internasional itu hancur karena dianggap tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat dunia. Maka itu, sebelum menggunakan senjata pamungkas ini, para pembantu presiden berusaha mengulik, memecahkan masalah ini dengan berbagai cara. Tetapi, ini yang penting. Ketika semua cara yang dicoba itu tidak berhasil, presiden kembali ke prinsip dasar, yaitu rakyat Indonesia harus diselamatkan, diutamakan. Maka presiden berani menelan pil pahit dengan menstop, melarang ekspor minyak sawit. Keberanian inilah yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Tentunya ini bukan keberanian yang gegabah asal-asalan, karena kita tahu beliau tadi sudah mencoba berbagai solusi yang tidak berhasil memecahkan masalah. Senjata pamungkas diturunkan di akhir. Jadi, yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi adalah keberanian yang penuh perhitungan dan bijaksana, dan semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi Sobat Fobi, dunia ini memang sekarang sedang dilanda berbagai macam krisis. Krisis perdamaian, perang di Eropa, krisis ekonomi, krisis kesehatan, pandemi masih berlangsung, krisis energi, dan juga krisis pangan. Belum lagi gangguan dari perubahan iklim yang makin terasa, yang bisa mengakibatkan gagal panen dan bencana alam. Nah, kita, Sobat Fobi, harus bersyukur bahwa di tengah krisis ini kita punya presiden yang berani mengambil keputusan apapun, seberat-beratnya, apapun dilakukan demi rakyat. Dan saya yakin rakyat Indonesia bisa menyaksikan sendiri bagaimana Presiden Jokowi selalu hadir bersama rakyat, melewati krisis demi krisis bersama-sama. Buktinya apa? Lihat, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih di atas 70%. Ini angka yang tinggi sekali loh, di tengah krisis yang bermacam-macam tadi. Buat perbandingan Sobat Fobi, pemimpin di negara-negara Eropa tingkat kepuasannya itu ada di kisaran 30-45%. Jadi biarkan saja mereka yang nyinyir sama Pak Jokowi itu, biarkan saja mereka di pinggir lapangan. Karena nyatanya pemimpin tertinggi di Republik ini hanya memikirkan satu hal setiap harinya, yaitu rakyat, rakyat, dan rakyat. Dan rakyat Indonesia pun tahu itu. Maka angka survei menunjukkan rakyat bersama Jokowi. Mari Sobat Fobi, sama-sama kita doakan agar negara kita bisa melewati krisis ini dan berhasil menjadi negara maju. Indonesia maju seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi. Sekian dari saya, terus optimis sambil tetap rasional.